Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya mau nanya apakah suara saya cukup jelas bagi Bapak Ibu semua? Cukup jelas. Jelas ya? Oke. Saya sebentar. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil dulu. Ya. Nah, pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, saya salam kenal kepada Anda semua. Saya berterima kasih untuk Ibu Maria yang memberikan saya invitation untuk saya bisa sharing di persekutuan ini. Sekalipun saudara sebenarnya Bapak Ibu semua saya nggak kenal saudara, tapi saya nggak tahu ketika waktu itu Ibu Maria meminta saya untuk bersedia memberikan kebenaran firman Tuhan sharing kepada Anda. Hati saya berdoa dan Roh Kudus malah memberikan sebuah tema pagi hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Karena buat saya secara pribadi, saya bersyukur di tengah-tengah pandemik ini, kalau kita masih bisa melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai kesetiaan. Kesetiaan ini adalah sesuatu yang menurut saya langka sekali di dunia ini. Dan saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini, membuka hati kita belajar sama-sama mengenai kesetiaan. Karena saya percaya bahwa Tuhan menginginkan setiap kita, bukan cuma kita beribadah, bukan cuma kita hidup menjadi orang Kristen melayani, tapi salah satu hal yang terpenting adalah kita melakukannya dengan setia, kita menjadi orang yang setia. Nah, saya percaya dalam hubungan dengan Tuhan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan Anda, sangat dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Jadi saya percaya kesetiaan ini bukan cuma untuk melayani di rumah Tuhan. Dalam rumah tangga kita, para suami, para istri juga dibutuhkan yang namanya setia. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam semua hal, dalam kebutuhan sehari-hari kita, kehidupan kita, saya percaya kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki. Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Nah saudara, dari ayat ini saya menemukan bahwa ternyata di dunia ini banyak orang yang baik. Bahkan saya berani katakan banyak orang yang pintar, saudara. Banyak orang yang hebat, saudara. Tapi Alkitab mencatat bahwa bagaimana kita menemukan orang yang setia. Artinya saudara, saya menyimpulkan bahwa setia ini merupakan suatu barang yang tanda kutip langka, saudara, di zaman-zaman ini. Apalagi hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah semuanya ada begitu banyak, saya melihat anak-anak Tuhan, saya tidak menghakimi, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, mereka tidak lagi setia dengan Tuhan. Mereka lebih fokus dengan kekhawatiran, ketakutan, bahkan beberapa orang jadi males, saudara. Dan mereka meninggalkan yang namanya kesetiaan, saudara. Jadi saya berani katakan bahwa ayat ini benar bahwa siapa yang bisa menemukan orang yang setia. Artinya setia itu cukup langka, saudara, untuk menemukannya. Dan saya percaya Tuhan nggak butuh cuma orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang pinter, saudara. Tapi saya percaya dia mencari orang-orang yang setia. Saya berdoa supaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, Anda menjadi salah satu golongan orang yang setia, saudara. Nah pagi hari ini ada 4 hal yang saya mau share kepada Anda. Yang pertama, apa arti dari kesetiaan, saudara? Supaya kita benar-benar mengerti apa itu setia, dan sehingga kita bisa tahu bahwa apakah Anda dan saya sudah termasuk orang-orang yang ada dalam golongan setia sama Tuhan. Nah hari ini saya mengajak Anda, mari kita buka hati kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah what is definition daripada setia, saudara, atau kesetiaan. Kalau Anda pelajari bersama-sama arti kata setia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti setia itu adalah berpegang teguh pada janji, saudara. Pendirian, patuh, taat, bagaimanapun beratnya tugas harus tetap dijalankan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, this is the definition of the faithful, setia.
yaitu ketika seorang berpegang teguh pada sebuah janji atau pendirian, itu dikatakan setia. Setia juga berarti taat, setia juga berarti patuh, saudara. Nah, sedangkan arti kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Atau arti juga kepatuhan, saudara. Jadi sebenarnya kata setia dan kesetiaan hampir-hampir mirip artinya, yaitu memiliki keteguhan hati, ketaatan, dan sebagainya, saudara. Dan saya mengajak Anda supaya kita mengerti sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar setia, karena kita mengerti apa itu setia, saudara. Nah, lalu kalau Anda pelajari menurut Alkitab, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam perjanjian lama kata setia dipakai kata emuna, artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, steady, truly, truth. Jadi saudara, ketika Anda kokoh, Anda tidak tergoyahkan, tidak berubah, itu artinya setia. Dalam perjanjian baru dipakai kata pistos, artinya dapat atau layak dipercaya, taat, orang percaya. Saya lebih senang dengan memakai istilah bahasa Inggris yaitu trustworthy. Trustworthy adalah orang yang layak dipercaya, dapat dipercaya. Nah, kalau Anda mempelajari bahasa aslinya dalam Alkitab menurut perjanjian baru dan lama, this is the definition daripada setia, saudara. Jadi setia itu adalah ketika Anda dan saya memiliki iman yang kokoh. Anda tidak tergoyahkan, Anda tidak berubah. Saya tahu ada begitu banyak shifting yang hari-hari ini sedang terjadi dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan, dalam semuanya. Dan saya menemukan ada begitu banyak orang jadi tidak lagi teguh, tidak lagi kokoh, tapi mereka mulai tergoyangkan. Iman mereka mulai tergoyangkan. Mereka bukan cuma setia tidak berubah, tapi mereka mulai berubah dengan Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini saya mengajak Anda untuk mari bersama-sama kita menjadi orang yang setia, pistos, layak dipercaya. Saya percaya ada Alkitab mengatakan bahwa ketika orang mencari Tuhan, mengikuti Tuhan karena melihat apa yang Yesus lakukan, mujizat. Tapi di situ Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Tuhan tahu apa yang terkandung dalam hati mereka. Dan tidak perlu ada orang yang menyampaikan kepada Tuhan apa yang ada dalam hati kita. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang melakukan shifting yang luar biasa melalui pandemik yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini menjadi sebuah shifting yang dahsyat sekali. Terjadi pergeseran nilai, terjadi pergeseran banyak sekali nilai-nilai pelayanan, kehidupan keluarga, sehingga ada begitu banyak orang yang tadinya punya iman yang kokoh, punya iman yang kuat, dan tiba-tiba mereka berubah setia dengan Tuhan. Tiba-tiba mereka goyang. Dulu orang begitu kuat, begitu percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan hal yang dahsyat. Hari-hari ini mereka berubah, dan mereka tidak lagi percaya, tapi mereka dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, bahkan beberapa orang berubah. Yang tadinya begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu sungguh-sungguh melayani, tapi hari-hari ini karena because of pandemic, mereka yang malas banget. Mereka malas untuk Tuhan dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ada sebuah kata yang tepat sekali, yaitu ketika kita setia, artinya kita itu bisa dan layak dipercaya oleh Tuhan, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak berubah, walaupun kondisinya dunia sedang berubah. Anda dan saya tidak berubah dengan Tuhan, tetap setia walaupun kondisinya semuanya berubah. Bukan cuman dunia yang berubah, bukan cuman dunia bisnis, tapi gereja pun berubah. Hari-hari ini semua melakukan ibadah online di mana-mana, saudara. Dan ada begitu banyak orang berubah. Mungkin dulu waktu ibadah mereka sungguh-sungguh, mereka siapkan hati. Hari-hari ini menurut saya ibadah online adalah ibadah yang mengerikan. Kenapa? Karena nobody know bagaimana sikap hati kita, bagaimana kesiapan kita mempersiapkan ibadah online dan sebagainya. Dan seringkali dulu mungkin Anda orang yang setia sekali. Ketika mau beribadah, Anda persiapkan diri dulu. Anda mandi, Anda bersih-bersih, Anda siapkan hati benar-benar. Dan anyway, tiba-tiba terjadi shifting secara orang nggak bisa ke gereja. Dan akhirnya terjadi pergeseran nilai yang banyak sekali. Orang udah nganggap, udahlah cincailah, kan di rumah juga, nggak ada yang tahu, yang penting hati dan sebagainya. Nah sebenarnya ini saudara,
membuat kita bertanya, apakah Anda tetap setia sama Tuhan? Karena kata setia artinya tidak berubah. Hati Anda tidak berubah dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang dulu percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan yang terbaik buat kita. Kita percaya bahwa cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya semua ditambahkan. Dan because of the pandemic, terjadi shifting yang luar biasa dalam rumah Tuhan. Orang tidak lagi berpikir bagaimana bisa melayani, tapi orang bagaimana berpikir bagaimana sekarang saya bisa survive dalam kehidupan saya. Padahal saya percaya, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, apapun Tuhan pasti akan buat perbedaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Beberapa minggu ini Tuhan bicara, Roh Kudus bicara secara jelas di hati saya, nak, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang melayani aku dan tidak melayani aku. Justru saya percaya di tengah-tengah pandemik ini Anda akan melihat siapa orang Kristen yang sebenarnya dan siapa orang Kristen yang maaf kata cuman mengejar berkat, hanya yang mengejar hal-hal yang ajaib dari Tuhan. And then tiba-tiba ketika terjadi shifting yang luar biasa, mereka semua berubah setia sama Tuhan. Saya tidak menghakimi siapapun, but let us, mari kita bersama-sama introspeksi dan cek hati kita. Apakah hari-hari ini because of the pandemic, because of the situation, ekonomi down, semua breakdown, apakah Anda tetap tidak berubah dengan Tuhan? Apakah Anda dan saya tetap kokoh di hadapan Tuhan? Apakah iman Anda tidak tergoyahkan atau Anda mulai terbawa arus? Semuanya udah nggak mikiri rumah Tuhan, nggak mikiri pelayanan, yang dipikiri adalah bagaimana aku bisa survive di situasi pandemik ini. Yang tadinya orang pokoknya apa-apa cari Tuhan, sekarang mereka udah mulai berubah. Ada begitu banyak, bahkan saya berkata bahwa orang Kristen jadi males, saudara. Anda nggak bisa terus rebahan, Saya berkata kepada banyak sekali orang, termasuk jemaat yang dimana Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Saya berkata nanti after this pandemic, Anda akan lihat ada dua golongan orang Kristen. Yang pertama, Anda akan lihat bahwa mereka akan dibawa Tuhan terbang sangat tinggi. Dan yang satunya Anda akan lihat mereka akan breakdown, burn out, dan lain-lain. Kenapa? Karena saya percaya kalau Anda memakai situasi pandemik ini, dengan Anda benar-benar upgrade yourself, bangun quality time dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Tapi ketika Anda berubah setia sama Tuhan, maka Anda akan lihat bagaimana orang-orang ini akan mengalami breakdown, burn out. Saya menemukan ada banyak sekali bahkan hamba Tuhan, mereka burn out, mereka stres, mereka struggling atas hidup mereka. Dan saya banyak sekali teman-teman mulai sharing ke dalam kehidupan kami. Dan mereka mulai share, ada beberapa orang yang konseling, mereka benar-benar stres, headache sekali because of this pandemic, saudara. Dan saya cuma mau ngomong pagi hari ini, dimanapun Anda berada, ayo apapun yang terjadi, semua ini alkitabiah dan harus terjadi, bahwa akan terjadi kegoncangan di mana-mana. Langit, bumi, segala isinya akan tergoncangkan. Tapi Anda harus tahu bahwa tujuan daripada ini semua diizinkan supaya Tuhan buat perbedaan yang signifikan. Dan saya percaya sesulit apapun situasi yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh setiap orang, Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kita. Tuhan pasti akan jagai, Tuhan akan pasti akan buat perbedaan asal kita tetap setia sama Tuhan. Asal kita tidak berubah sama Tuhan. Asal kita tetap memegang iman kita dengan kokoh dan tidak berubah sama Tuhan, saudara. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama sebenarnya dasar dari kesetiaan. Ada orang bertanya, gimana cara bangun kesetiaan sama Tuhan? Pondasinya harus kuat, saudara. Dan dasar daripada kesetiaan adalah kepercayaan, saudara. Anda bisa catat baik-baik, kepercayaan adalah sebuah fondasi untuk Anda percaya. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa setia kepadanya? Anda tidak akan setia kepada suamimu ketika Anda nggak bisa mempercaya, dan kepercayaan adalah dasar yang kuat untuk membangun kesetiaan. Demikian juga suami dan istri, istri dan suami, gereja dan jemaat dan semuanya. Kepercayaan harus menjadi strong foundation untuk Anda dan saya membangun kesetiaan satu sama lain. Demikian dengan Tuhan. Anda nggak akan bisa setia sama Tuhan kalau Anda nggak percaya sama Tuhan. Ada begitu banyak orang, mereka
kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Mereka komplain. Mereka berkata, Tuhan, why? Katanya Tuhan buat perbedaan. Aku sudah melayani. Aku sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa aku kena efek daripada pandemik ini? Mungkin Anda bisa berkata, Tuhan, bisnisku hancur. Keluargaku hancur, pelayananku hancur. Saya mendengar ada begitu banyak kesaksian yang mengerikan. Ada suami istri kena pandemik, anaknya juga kena pandemik dan tinggal satu-satunya, dan papa-mamanya meninggal because of the COVID dan sebagainya. Dan hidupnya tergoncangkan. Saya mendengar ada kesaksian seorang dokter, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, tinggal dia sendiri, akhirnya dia stres, jadi gila, tanda kutip. Ada begitu banyak orang yang imannya bukan cuma tergoncangkan, tapi mereka mulai berubah dan mereka mulai tidak percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Surah Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Anda harus percaya bahwa Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Saya terlalu percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Anda harus tetap percaya sekalipun kondisinya nggak memungkinkan. Sekalipun kondisinya nggak bagus, sekalipun pohon ara mungkin tidak berbuah, buah zaitun tidak menghasilkan, tapi Alkitab berkata, aku tetap bersukacita karena Tuhan. Karena kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya seorang bapak tidak akan memberikan hal yang jelek untuk anaknya, apalagi bapak kita di sorga. Dan kepercayaan harus Anda bangun dalam kehidupan Anda, supaya Anda bisa membangun kesetiaan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kepercayaan harus menjadi dasar dalam hidup Anda untuk Anda bisa setia kepada Tuhan. Ketika orang nggak setia karena dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika orang mulai berubah setia, karena dia mulai krisis kepercayaan kepada orang tersebut, sehingga dia mulai berubah dan tidak setia. Saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada yang mendengarkan sharing firman ini, mari sama-sama kita kembali percaya sama Tuhan. Percayakan hidupmu, percayakan masa depanmu. It doesn't matter apapun yang terjadi, pandemik, nggak peduli, mungkin bisnis kita mungkin beberapa mengalami kemunduran, hancur, dan sebagainya. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin semua pintu kayaknya tertutup, percayalah kalau kita percaya sama Tuhan, Dia pasti akan buka jalan, di tengah-tengah nggak ada jalan. Sekali lagi saya katakan, ayo bangun sebuah kepercayaan sama Tuhan. Nah yang kedua yang saya mau share adalah, apa yang menjadi ciri orang yang hidup dalam kesetiaan. Ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan Anda, dan kita bisa cross check sama-sama, apakah saya ini setia atau enggak sih? Apa ciri orang yang hidupnya setia sama Tuhan? Dan hari ini menjadi sebuah reflection dalam kehidupan Anda. Dan saya berdoa supaya Anda bisa mengintrospeksi apakah Anda ini setia atau enggak. Dan kalau enggak, ayo kita sama-sama hari ini berbalik setia lagi sama Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang setia dan hidup dalam kesetiaan. Yang pertama, orang yang setia hidupnya konsisten, saudara. Tidak nyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang-orang yang dikatakan golongan setia, orang-orang yang hidup dalam kesetiaan adalah orang yang hidupnya selalu always konsisten kepada Tuhan, tidak nyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33 berkata, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Yosua di sini diingatkan Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi ikuti jalan Tuhan dengan setia, agar janji Tuhan di ayat 33 akan terpenuhi dalam kehidupannya. Tuhan nggak ngomong apapun ketika Musa mati. Tuhan berbicara, berfirman kepada Yosua untuk dia bersiap-siap, karena Tuhan akan memberikan new season, new chapter dalam kehidupannya dia. Lalu Tuhan cuma memerintahkan kepada dia, salah satunya adalah jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada begitu banyak orang-orang atau kuasa gelap atau setan atau si jahat akan membuat kehidupan Anda dan saya menyimpang dari jalannya Tuhan.
Makanya hari ini saya mengajak Anda untuk belajar bersama-sama, untuk setia dalam belajar firman Tuhan, untuk setia membaca Alkitab. Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita harus terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hari-hari ini ada begitu banyak situasi daripada setan untuk membuat anak-anak Tuhan menyimpang daripada jalannya Tuhan. Ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Itu sebabnya saya berdoa hari ini, mari kita sama-sama hiduplah secara konsisten di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang setia, cirinya yang pertama adalah konsisten sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup secara konsisten, tidak akan menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Mereka akan ngikutin Tuhan terus. Mereka akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak peduli, mungkin sebelah kanan, kiri lebih menarik daripada jalan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda. Tapi hiduplah secara konsisten, saudara. Ada begitu banyak orang bisa mengalami kemuliaan, bisa mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi the big problem, mereka nggak pernah konsisten untuk ikut Tuhan. Mereka cuma mau ikut ketika mereka mengalami hal yang baik. Ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara. Istrinya cuma mau menerima yang baik. Dan ketika Ayub mengalami dalam satu hari bangkrut semuanya, dalam satu hari anak-anaknya mati semuanya, dalam satu hari semua bisnisnya habis, kekayaannya habis, bahkan terakhir dia kena penyakit yang aneh, saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki borok semuanya. Lalu apa yang terjadi? Istrinya ngomong, kamu ngapain lagi kutuki Allahmu? Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan mati, saudara. Nah, saudara, ketika ini terjadi, ini membuat kegoncangan terdalam kehidupan keluarga Ayub, khususnya istrinya. Lalu istrinya mulai menyimpang, saudara. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari Ayub, dia berkata, apakah engkau seperti orang gila yang cuma mau menerima yang baik dari Tuhan? Dan Tuhan itu yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub nggak goyang walaupun bisnisnya habis dalam satu hari. Dia tetap ikut Tuhan secara konsisten. Dia di awal Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tidak ada seorang pun seperti Ayub yang hidup begitu saleh di hadapanku. Dia konsisten, dia hidup saleh waktu dia diberkati, dia tetap hidup saleh walaupun bisnisnya habis, dia tetap bisnisnya hancur, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Bahkan waktu istrinya mengutuki dia dan menyuruh mati pun dia tetap hidup dalam kesalehannya, saudara. Ini namanya setia, saudara. Dia konsisten dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika diberkati, mereka bisa sungguh-sungguh banget dengan Tuhan. Ketika hidup mereka diberkati, mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kehidupan mereka Tuhan izinkan proses. Sekalipun bukan Tuhan yang menghabisi Ayub, tapi Tuhan izinkan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Seringkali Tuhan izinkan proses kita hadapi, dan proses ini membuktikan apakah Anda tetap konsisten dengan Tuhan, sekalipun diproses. Atau Anda mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Anda mulai cari yang lain daripada Tuhan. Mungkin Anda mulai ke kiri, mulai ke kanan. Tapi belajar hari ini sama-sama, ciri orang yang setia. Mereka hidupnya konsisten. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap ikut Tuhan. Karena dia tahu sekalipun jalannya mungkin gak enak, tapi percayalah selalu ada kemuliaan. Be honest with you, teman-teman saya yang baru saya kenal sekalipun, saudara semua, saya mau kasih tahu buat Anda. Be honest with you. Ikut Tuhan bukan jalan tol, saudara. Alkitab berkata jelas sekali, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, saudara. Saya semakin lama semakin kenal Tuhan. Semakin mengalami Tuhan, saya belajar satu hal, bahwa ikut Tuhan itu benar, sangkal diri, pikul salib. Kadang-kadang jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Kita membayangkan bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami ini. Padahal kenyataannya belum tentu kita alami itu. Karena apa yang Anda pikirkan nggak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tapi satu yang saya pelajari, bahwa ikut Tuhan, selama Tuhan menyertai Anda, it doesn't matter how many proses yang Anda akan hadapi, Dia pasti akan kasih kekuatan. Dia pasti akan beri kemenangan kepada kita. Yang saya tahu ikut Tuhan, siapa bilang jalannya mulus, siapa bilang ikut Tuhan pintunya terbuka besar. Many times,
Saya lihat, saya jalan, saudara, pintu itu tertutup. Tapi detik 1 mili lagi, itu pintu baru terbuka, saudara. Dan saya menemukan bahwa ikut Tuhan, simpulannya cuma satu. Memang harus sangkal diri, pikul salib. Tapi saya berdoa, sekalipun, saudara, apapun yang akan kita hadapi ke depan, percaya satu hal, kalau tangannya menyertai saudara, pasti saudara akan mengalami kemenangan. Jadi mari ikut Tuhan secara konsisten. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kiri. Terus konsisten. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kecuali Tuhan yang mengarahkan Anda untuk berbelok ke kanan atau belok ke kiri. Ini yang pertama. Jadi kalau Anda selama ini ikut Tuhan tapi nggak konsisten, artinya kita belum setia, saudara. Tapi kalau Anda konsisten sama Tuhan, mau diberkati, mau nggak diberkati, aku tetap setia dengan Tuhan. Anda sudah setia sama Tuhan. Artinya konsisten kehidupan Anda. Ini hal yang pertama, ciri. Yang kedua, orang yang hidupnya dalam kesetiaan, dia persisten. Bertahan sampai akhir, saudara. Wahyu pasal 22 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam masa pandemik ini, memiliki persistent faith, iman yang kokoh, itu sangat-sangat bagus, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan, kokoh, setia sampai akhir, setia berdoa sama Tuhan tiap pagi, setia tetap berpuasa, tetap setia baca firman, tetap setia melayani, sampai benar-benar akhir daripada kehidupan kita. Wahyu pasal 2 ayat 10 mengajarkan kita, hendaklah kita setia sampai mati. Artinya Tuhan menginginkan kita memiliki iman yang persisten. Faith yang persisten, artinya iman yang kokoh, iman yang kuat. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Ada orang berkata, gimana memiliki iman di tengah pandemik? Gimana kita beriman? Wong imannya nggak masuk akal, katanya. Masa situasi kayak gini kita mengalami pandemik tetap percaya sama Tuhan dan sebagainya, bla bla. Saya berkata, memang faith doesn't make sense. Faith itu nggak masuk akal. Saya berani katakan faith doesn't make sense because faith makes miracle. Nggak make sense memang, saudara. Dan Anda punya persistent faith, kayaknya nggak masuk akal. Gimana caranya, Pastor Robert? Uang beras sudah habis di rumah. Gimana, Pastor Robert? Tabungan sudah semakin menipis. Percayalah, Tuhan nggak akan pernah membiarkan Anda dan saya jatuh sampai tergeletak. Kita harus tetap percaya, tetap pegang iman kokoh. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Kita setia sampai akhir, saudara. Ada begitu banyak orang cerita sama saya, Pastor Robert, di pandemik ini, tolong doain ya. Saya doakan mereka, saudara. Lalu mereka memberi kesaksian. Mereka berkata, Pastor Robert, saya aja nggak tahu minggu depan mau makan apa. Ada seorang ibu-ibu, dia sering dengar streaming khotbah saya. Lalu dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya uang 70.000, suaminya nggak bekerja lagi. Karena because of the pandemic, semuanya terjadi kegoncangan. Dia punya sisa uang 70.000, dia harus menghidupi keluarga. Dan suami tidak bekerja. Tapi Tuhan bekerja luar biasa sekali. Dia yang dulu nggak terlalu hobi masak, tiba-tiba dikasih keahlian masak. Lalu dia jualan. Akhirnya Tuhan berkati, cukupi sampai dengan hari ini. Tuhan buat banyak sekali mujizat dalam kehidupannya. Bahkan dia ngalami sebuah keajaiban, dia berkata, tiba-tiba dengan ajaib katanya, saya didatangi orang, ada yang modali saya, berkati saya, dan semuanya. Dan akhirnya saya bisa jualan, saya bisa survive di masa pandemik ini, bahkan saya bisa memberkati orang lain. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengalami hal yang ajaib. Beberapa waktu lalu ada seorang ngomong sama saya, Pastor Robert, saya ini sales mobil, nggak punya uang, dan ini nggak jualan, dan sebagainya. Saya percaya, saya berkata, kalau kamu setia, Tuhan pasti akan buat perbedaan. Tiba-tiba nggak tahu di tengah-tengah pandemik ini, orang nggak bisa jualan mobil, sales mobil, tapi tiap bulan dia jual, sampai dengan hari ini. Walaupun mungkin nggak sebanyak dulu, tapi minimal dia berkata bahwa Tuhan selalu cukupi kehidupan dia. Ada seorang ibu rumah tangga, begitu dia setia sama Tuhan, suaminya yang dulunya juga bekerja, tapi because of the pandemic, saudara, tiba-tiba mengalami kegoncangan ekonomi.
Dan dia berkata ada begitu banyak cicilan-cicilan yang harus kami bayar. And then tiba-tiba apa yang terjadi? Saya percaya Tuhan setia dan adil. Dia tidak akan membiarkan umatnya sampai jatuh tergeletak. Lalu tiba-tiba dia mendapat ide untuk melakukan jualan-jualan. Jualannya simpel sekali. Cuman snack, cuman apapun. Itu pun bukan dia yang buat. Dia ambil dari orang lain, dia jual lagi. Dan amazing, Tuhan berkati dia tiap bulan. Begitu blessing yang luar biasa. Dia bisa bayar semua cicilan, dia bisa hidup dari situ. Dan memberkati juga suaminya yang waktu itu sedang sepi pekerjaan dan sebagainya. Saya percaya satu hal bahwa kalau kita setia sampai mati, Alkitab berkata dia akan aruniakan mahkota kehidupan. Dan saya percaya di dunia kalau Anda setia terus, walaupun belum mati, Tuhan tetap akan mengaruniakan kepada kita kehidupan, saudara. Dan saya percaya kehidupan itu bukan cuma bicara tentang kerohanian kita hidup, tapi saya juga percaya dia akan provide semua kehidupan kita, keperluan kita. Ingat saudara, Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Dan saya percaya semua juga bicara mengenai ekonomi, mengenai keuangan, mengenai semuanya. Dan saya percaya ketika Anda setia, dia setia dan adil. Terhadap orang yang setia, kata Tuhan, Tuhan juga akan setia, saudara. Terhadap orang yang berbelak-belok, berkelat-kelit, Tuhan juga berbeda, saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan, saya yakin sekali Tuhan pasti akan buat perbedaan. Jadi hari ini mari miliki ciri yang kedua ini, miliki bukan cuma orang yang konsisten ikut Tuhan, tidak nyimpang kanan kiri. Tapi kita memiliki persistent faith, iman yang kokoh, iman yang kuat. Walaupun iman yang kita pegang itu doesn't make sense, saudara. Gimana Pastor Robert bisa percaya wong kita nggak punya apa-apa? Imagine ketika Elia diutus kepada janda Sarfat. Dia bukan diutus kepada janda kaya raya, tapi seorang janda yang nggak punya apa-apa, yang cuman punya satu genggam tepung, lalu habis itu dia buat untuk anak-anaknya makan roti, lalu dia mati, saudara. It doesn't make sense untuk seorang janda yang nggak punya apa-apa lagi, harus memberikan Elia terlebih dahulu. Baru habis itu dia nggak tahu by faith hidupnya seperti apa. Tapi Alkitab mencatat ketika dia setia dengan Tuhan, dan dia lakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan cukupi kebutuhannya. Seorang wanita yang sudah tidak punya apa-apa dikejar hutang because suaminya meninggal. Dan suaminya adalah pelayan Tuhan. Dan dia datang kepada Elisa. Dia berkata, suamiku udah mati, aku punya utang, penagih utang datang untuk mengambil kedua anakku, karena aku nggak mampu bayar. Dan Elisa bertanya, what do you have in your hand? Dan dia in your house. Dan dia berkata cuma punya minyak sekecil buli-buli minyak doang. Lalu apa yang terjadi? Anda lihat bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib kepada orang-orang yang setia. Suaminya setia sampai mati melayani Tuhan. Dan lihat bagaimana kehidupan anak dan istrinya. Saya percaya orang yang setia sama Tuhan, selalu Tuhan akan buat perbedaan, saudara. Saya terinspirasi dengan seorang janda yang suaminya meninggal, oleh karena dia melayani Tuhan dan setia sampai mati. Dan Tuhan cukupi. Akhirnya dikatakan minyak itu bisa begitu banyak ngalir sampai semua botol penuh. Dan dia bisa jual, dia bayar semua utang lunas, dan dia bisa hidup dari sisanya. Ini adalah hasil daripada kesetiaan. Saya percaya kalau Anda dan saya setia, Tuhan pasti akan cukupi, dan Tuhan pasti akan buat perbedaan, saudara. Hal yang ketiga, apa yang menjadi ciri daripada orang yang setia, saudara? Yaitu obedient, totally obedient. Orang yang memiliki total obedient, ketaatan yang total, saudara. Catat baik-baik perkataan saya. Ketaatan sebagian, artinya hanya menuruti sebagian firman Tuhan. Sama saja tidak taat, saudara. Ketaatan yang ditunda, itu juga merupakan ketidaktaatan atau pelanggaran atau ketidaksetiaan, saudara. Ada begitu banyak orang bilang ini, aku nih taat sama firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Anda dapat firman, lalu Anda lakukan sebagian, itu sama saja dengan namanya tidak taat, saudara. Atau Anda dapat firman, Anda tunda-tunda, itu juga namanya ketidaktaatan, pelanggaran daripada kesetiaan, saudara. Saya berdoa supaya Anda ketika mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Anda harus lakukan dengan setia. Ada banyak kali Tuhan berbicara dalam kehidupan kami.
Dan Tuhan bicara ini, dan saya belajar untuk ketika Tuhan bicara, saya nggak nunda-nunda. Saya akan lakukan dengan segera, karena saya percaya Tuhan berkata, nak, ketika aku berbicara, orang-orang menunda apa yang aku sampaikan, itu sama saja ketidaksetiaan, pelanggaran. Dan ketika Anda melakukan firman, tapi cuma sebagian, maka saya percaya itu juga merupakan ketidaktaatan, pelanggaran, saudara. Dan kalau Anda mau melakukan firman, Anda taat kepada Tuhan, milikilah ketaatan yang total. Saudara. Ini adalah ciri orang yang setia. Ketika Anda melakukan sebagian saja firman Allah, itu sama saja tidak taat, saudara. Raja Saul contohnya, saudara, tidak memusnahkan seluruh ternak yang diperintahkan. Waktu itu, nabinya Samuel memberitahukan kepada dia, untuk habisi orang Amalek, semua ternak, semuanya harus dihabisi, saudara. Raja Saul tidak melakukannya. Dia melakukan cuma sebagian dari firman Allah. Dia tidak memusnahkan ternak, tapi menyimpan semua yang terbaik dengan alasan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, ketaatan, kata Samuel, lebih penting daripada korban persembahan. Orang-orang yang mengatakan bahwa hidupnya setia dengan Tuhan adalah orang yang memiliki total obedient dengan Tuhan. Tidak cuma melakukan firman dengan setengah-setengah atau sebagian, apalagi menunda-nunda dan tidak melakukan firman. Tapi orang yang hidup dalam kesetiaan adalah orang yang ketika mendengar firman, segera melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Itu adalah orang yang setia. Saul dia menyimpan ternak-ternak yang lembu, semua ternak yang terbaik. Bahkan dia menyalahkan orang lain. Dia berkata, rakyat ini yang mengambil dan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang mementingkan korban persembahan. Karena itu Samuel dikasih tahu Tuhan dan Tuhan sampaikan melalui Samuel. Dan Samuel menyampaikan kepada Saul, dia katakan bahwa ketaatan lebih penting daripada persembahan, daripada korban, saudara. Dan apa yang terjadi dari kehidupan Saul, Tuhan menolak Saul, saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatannya dia, saudara. Dan hati-hati ketika kita tidak taat sama Tuhan, maka saudara, favor Tuhan seringkali hilang dari kehidupan kita, saudara. Simon Petrus juga tidak setia. Dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia tidak setia sama Tuhan. Dia nggak taat sama Tuhan secara total, saudara. Yesus berkata, Simon, sebelum matahari ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku. Saudara, Tuhan sudah mengingatkan dia, saudara. Tuhan sudah sampaikan firman kepada dia. Tapi apa yang terjadi, dia tidak setia, menyangkal Yesus 3 kali. Yudas, kesetiaannya kepada Yesus hanya dihargai 3.000 keping perak. Ada begitu banyak orang Kristen, kesetiaannya kepada Tuhan hanya ditukar dengan uang, saudara. Hanya ditukar dengan kesombongan dan sebagainya. Hari ini saya mengajak Anda, mari menjadi orang-orang yang ikut Tuhan secara konsisten. Menjadi orang-orang yang ikut Tuhan secara persisten. Menjadi orang-orang yang memiliki total obedience sama Tuhan. Karena ini adalah ciri daripada orang yang setia. Yang keempat, saudara, adalah orang yang setia, tidak berorientasi kepada keuntungan atau hasil akhir, saudara. Ada begitu banyak ikut Tuhan, tapi orientasinya uang. Ada begitu banyak orang melayani, tapi orientasinya untung. Apa yang aku hasilkan, apa yang aku dapat, dan sebagainya, saudara. Saudara, dalam pelayanan, dalam apapun yang Anda lakukan sama Tuhan, jangan berorientasi kepada hasil atau keuntungan. Seringkali ketika kita melakukan firman, mengakuan ini, kita menganggap Tuhan itu adalah kayak tanda kutip, saudara, mesin judi. Kita nabur sekian, kita akan nuai sekian. Kita nabur sekian, akan nuai sekian. Saya percaya sih apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan ganti dan Tuhan akan berkati. Tapi jangan orientasi ke sana. Makanya Alkitab berkata kalau kita memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya saudara jangan pernah expect. Jadikan Tuhan itu kayak tanda kutip mesin judi. Bayar, lalu dapat sekian persen. Saya berdoa supaya saya percaya Tuhan akan kasih lebih dari apa yang Anda pikirkan dan doakan. Tapi dalam hal ini kita harus punya hati yang tulus. Hati kita tidak orientasi kepada keuntungan. Ada begitu banyak orang melayani di rumah Tuhan, melayani apapun dia berkata, apa untungnya buat aku?
Saudara, Anda harus berpikir apa yang Anda bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan apa yang Anda bisa dapat dari Tuhan yang terbaik. Ada begitu banyak orang, saya tidak mau menghakimi. Karena dalam hal ini saya juga terus belajar jaga hati saya untuk tidak orientasi kepada keuntungan atau hasil, saudara. Ada begitu banyak orang, sekali lagi saya katakan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun itu, orientasinya adalah hasil, saudara. Bagaimana berapa banyak orang yang ikut. Saya nggak pernah peduli, saudara, kemanapun Tuhan suruh saya khotbah. Saya nggak pernah peduli berapa banyak yang dengar, berapa banyak yang ikut, berapa banyak yang ini. Tuhan berkali-kali memberikan kesempatan buat saya melayani ke banyak negara. Dan ada begitu banyak big crusade, KKR besar. Tapi beberapa kali Tuhan juga menyuruh saya khotbah di tempat-tempat yang kecil sekali. Saya beberapa kali sampai hari ini secara konsisten saya berkata, Tuhan, saya melayani, saya mau belajar untuk tidak melihat berapa banyak yang dengeri khotbah, berapa banyak yang datang dan semuanya. Sampai hari ini saya lakukan secara konsisten, saudara. Saya pernah sampai hari ini juga tetap datang ke beberapa tempat yang nggak banyak jumlahnya. Tuhan berkali-kali memberikan kesempatan kepada saya melayani di banyak negara dengan kehadiran di atas ribuan-ribuan. Tapi berkali-kali sampai hari ini, saya tetap melayani Tuhan walaupun cuma ada 20 orang, 30 orang. Bahkan saya melayani mereka dan saya menganggap bahwa ketika saya berkhotbah di tengah-tengah orang banyak dan orang sedikit, saya nggak pernah membeda-bedakan. Karena buat saya, bahkan ada beberapa orang yang berkata, Pastor Robert, you tuh aneh. Kita ngundang kamu ini, tempatnya gede, persekutuannya gede, malah kamu nggak mau terus. Sehingga banyak orang yang berkata, undang Pastor Robert tuh antik katanya, saudara. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar atau enggak. Tapi ini yang terjadi, saudara. Tapi saya belajar kepada Tuhan, saya berkata, siapapun, apapun. Saya nggak pernah lihat hasil, saya nggak pernah lihat keuntungan. Saya melayani ke banyak negara sampai dengan hari ini. Somehow saya berangkat satu keluarga dan saya bawa tim. Saya pakai biaya sendiri, saudara. Kenapa? Karena saya nggak pernah expect apapun. Karena saya tahu bahwa ketika kita melayani yang terbaik untuk Tuhan, reward itu dari Tuhan, bukan dari manusia, saudara. Saya nggak peduli berapa banyak orang yang mengaminkan, berapa banyak orang yang datang waktu altar call dan sebagainya. Karena mari kita belajar untuk setia dengan Tuhan. Saya cuma percaya satu hal, Alkitab mengajari saya, kalau kamu setia perkara kecil, aku akan kasih kamu perkara yang lebih besar. Tuhan kepingin kita ini setia, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan Tuhan akan terus tambahkan. Tapi sekalipun Anda mulai dari hal kecil, sampai suatu hari Tuhan kasih kamu dalam pelayanan yang lebih besar, bahkan sangat besar, jangan pernah orientasi kepada hasil atau keuntungan atau orang lain. Kita bukan cari follower, kita bukan cari siapa yang ikut kita dan sebagainya. Saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kalau Anda mau menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan, selalu tidak melihat hasil, saudara. Selalu tidak melihat berapa banyak hasil dan keuntungan yang dia dapat dari semuanya itu, saudara. Itu adalah orang yang setia. Saya mengajak Anda, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang konsisten, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Orang yang memiliki iman yang kokoh, persistent faith, saudara. Orang-orang yang memiliki ketaatan total sama Tuhan dan tidak berorientasi kepada hasil atau keuntungan, saudara. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan, apa janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kesetiaan. This is the promise daripada Tuhan. Ketika Anda hidup dalam kesetiaan, maka ini yang akan terjadi. Saya percaya, kita nggak lihat hasil, kita nggak lihat keuntungan, tapi Tuhan menjanjikan satu hal yang ajaib sekali kepada orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Ulangan pasal 1 ayat 8, 28 ayat 1 maksudnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi, saudara. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka saya percaya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Sekalipun even di masa pandemik, even masa-masa sulit, saya percaya Tuhan akan buat perbedaan.
Saya percaya Tuhan pasti akan buat perbedaan. Karena dia berkata, kalau kamu setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan akan mengangkat kau jadi kepala bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada. Kalau Anda setia dengan Tuhan, tidak nyimpang ke kanan ke kiri, persisten, punya total obedient, dan Anda benar-benar tidak melihat orientasi pada hasil keuntungan. Anda ikuti Tuhan, ada janji Tuhan buat Anda. Anda akan terus naik, tidak turun. Sekalipun orang lain turun, Anda akan terus naik. Sekalipun orang mengalami kebangkrutan, Anda akan mengalami kebangkitan. Karena ini janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antamu ke penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang pertama saya percaya, kalau Anda setia, Tuhan akan terus angkat kehidupanmu, pelayananmu, bisnismu, karirmu, semuanya akan diangkat. Dan yang kedua, kalau engkau setia bahkan sampai mati, dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan dalam kehidupan Anda. This is the promise daripada Tuhan. Ketika hidup Anda setia, saudara. Ketika Anda setia sama Tuhan dan hidup dalam kesetiaan, maka semua berkat ini akan menjadi bagian hidup Anda. Terakhir satu ayat lalu saya tutup, saudara. Bagaimana kalau kita nggak setia? Ini yang akan terjadi. Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau kita tetap tidak setia sama Tuhan? Ini yang akan terjadi. Saya tidak nakut-nakuti. Anda akan berdoa cari Tuhan, tapi dia akan menyembunyikan wajahnya daripadamu. Dan Tuhan berkata, kita lihat bagaimana kesudahan mereka. Saya percaya, kalau kita nggak setia sama Tuhan, maka ini yang akan terjadi. Ketika Anda berdoa, mau Anda cari Tuhan, maka dia akan menyembunyikan wajahnya terhadap engkau. Makanya ada begitu banyak orang berkata, kenapa ya Tuhan nggak jawab-jawab? Aku cari Tuhan. Saya nggak tahu, saya tidak menghakimi. Jangan-jangan, karena kita sudah berubah setia sama Tuhan. Mari kita bertobat dan berbalik sama Tuhan. Dan dikatakan, mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Anak-anak Tuhan yang hari-hari ini tidak memiliki kesetiaan sama Tuhan, maka yang terjadi adalah ketika mereka berdoa, Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada mereka, saudara. Saya berdoa hari ini, saudara, dimanapun Anda berada, mari jadi orang-orang yang setia. Dan karena saya percaya kesetiaan akan membuat Anda terus naik dan tidak turun. Kesetiaan akan membawa Anda terus akan diangkat Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Situasi apapun yang terjadi dalam masa pandemik ini, Tuhan pasti akan buat perbedaan dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mari sama-sama saya mengajak Anda untuk kita berdoa sama-sama. Dimanapun Anda berada hari ini, ayo sama-sama merefleksikan kehidupan Anda. Apakah Anda sudah setia sama Tuhan? I want to challenge you. Hari ini dimanapun Anda berada, mari kita renungkan sama-sama. Tuhan, apakah hari ini aku sudah kedapatan setia di hadapan Tuhan? Dari 4 poin tadi, saudara, saya tidak menghakimi Anda. Saya cuma mau nanya, apakah Anda sudah ngikut Tuhan secara konsisten? Apakah Anda sudah memiliki iman yang persisten, iman yang kokoh teguh, kuat, sekalipun ada begitu banyak tantangan? Apakah Anda memiliki total obedience sama Tuhan? Apakah Anda benar-benar hari-hari ini memiliki ketaatan sama Tuhan? Atau Anda melayani, bekerja apapun, Anda selalu mengorientasikan hidupmu dengan hasil? Hari ini, kalau Anda berkata, Tuhan, kayaknya aku ada feel, ya, aku ada rasa bahwa aku ini gagal di yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Aku belum setia. Hari ini dengan rendah hati saya mengajak Anda untuk berdoa, berbalik sama Tuhan. Dan berkata, Tuhan, hari ini aku mau bertobat, aku mau berubah. Aku mau setia dengan Kau, Tuhan. Aku nggak lagi mau berorientasi kepada hasil dan keuntungan. Aku mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku nggak mau nyimpang ke kanan ke kiri. Aku mau kokoh, teguh, tetap teguh Tuhan, dan aku mau taat kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, ayo rendahkan hatimu, jangan keraskan hatimu.
berbalik sama Tuhan, dan kembali setia sama Tuhan. Bapak Sorgawi, hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba berdoa dimanapun mereka berada hari ini, Roh Kudus sentuh hati mereka. Jamah hidup mereka. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus, aku berdoa, Engkau yang menjamah kehidupan mereka. Engkau yang sentuh hidup mereka, layani mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar hari ini kami semua bertobat, kami semua berbalik kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Biarlah Engkau mendapati hidup kami menjadi setia di hadapan Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus, jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan kami semua untuk terus berjalan bersama-sama Tuhan secara konsisten. Miliki iman yang persisten, memiliki ketaatan yang total dengan Engkau Tuhan. Dan kami tidak lagi berorientasi kepada keuntungan, atau semua cuma mengalami yang baik, tapi apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia ikut Tuhan. Sampai kami pulang, atau sampai Engkau menjemput kami ya Tuhan. Kami berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Lord, I speak life, I speak healing, I speak breakthrough, and I speak restoration, Lord. Kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kepada keluarga mereka, pelayanan mereka. Aku berdoa kehidupan Tuhan mengalir hari ini dimanapun mereka berada. Jamah dan sentuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap firman yang sudah dibagikan tidak berlalu begitu aja. Simpan dalam hati kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja dan memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapak. We bless all your people. Kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.